Halo, selamat pagi. Saat ini saya berada di Cafe Love, ada di Renon, Denpasar. Saya bersama dengan murid saya. Say dong. Kita akan membuat podcast di ATC tentang ngobrol santai pengalaman pramugari. Tonton terus ya. Yuk. Situasinya. Kita foto-foto di sini dulu aja. Soalnya kan, iya nggak? Mereka belum datang. Ya makanya foto yuk. Saat ini tampak tim kreatif BATC sedang preparation untuk acara hari ini. Ya, pengambilan shoot untuk podcast BATC yang menghadirkan narasumber para pramugari, ya, mantan pramugari juga, ada Bu Eka, ada saya, dan pramugari AirAsia namanya Gia. Sambil menunggu Bu Eka datang, kita lihat situasi di sini ya. Masih pagi banget, ini masih jam. When you are struggling and you start thinking about giving up, I want you to remember the power of hope. The belief that something better is always possible if you're willing to work for it and fight for it. Our hope that if we work hard enough and believe in ourselves, then we can be whatever we dream, regardless of the limitations that others may place on us. The hope that when people see us for who we truly are, maybe, just maybe, they too will be inspired to rise to their best possible selves. Nah, kita selanjutnya juga punya narasumber nih yang merupakan mantan pramugari dari Korean Air. Keren banget kan sih? Ya, langsung aja kita sambut Miss Nurul. Halo generasi hebat. Bisa perkenalkan diri Miss Nurul? Iya, perkenalkan nama saya Nurul Jumiati, biasa disebut Miss Nurul kalau di BATC. Ya, jadi kalau generasi hebat biasanya masuk ke kelas saya itu untuk materi pramugari, ya basic pramugari. Satu itu saya ajarkan juga bahasa Korea. Kalau yang bagian jurusan bahasa Korea akan bertemu saya juga. Background saya adalah sebelumnya saya seorang pramugari di Korean Air. Kemudian saya mengikuti training for trainer untuk instruktur pramugari di NAM Air. Kemudian saya melamar di BATC dan saat ini saya menjadi instruktur juga PR untuk kampus penerbangan BATC Bali. Kenal. Dengar-dengar juga Miss sudah buat buku ya Miss ya untuk pramugari itu ya Miss ya? Oh iya. Jadi pembuatan buku itu merupakan salah satu sumbangsi saya terhadap kecintaan pada dunia penerbangan. Jadi saya ingin membuat materi yang dapat dipelajari oleh siapa saja yang ingin menjadi seorang pramugari dengan sebuah buku yang berjudul English for Flight Attendant. Wah, keren banget ya. Buat kalian yang pengen banget jadi pramugari, buruan beli bukunya Miss Nurul ya. Setelah menjadi pramugari, kegiatan apa sih yang Miss lakukan? Dan sekarang waktu luang ini kegiatan apa yang Miss lakukan di waktu-waktu sibuk gini? Ini ya, sebenarnya gini, pada saat seseorang itu sudah menjadi pramugari, kadang-kadang mereka tuh terlena. Pikirannya, wah aku sudah jadi pramugari, ya, kayak udah di atas angin gitu ya Mbak. Gajiku udah gede, jadi terlena. Dia nggak berpikir bahwa pramugari juga ada pensiunnya. Maksudnya kita juga termakan usia. Kalau penampilan kita udah nggak oke, ya udah nggak, kita sudah berkeluarga. Itu kan harus dipikirkan juga. Jadi kalau bagi saya pada saat itu, karena saya sudah S1 ya, kemudian ketika saya berhenti itu saya berpikir apa yang aku lakukan ya, aku punya pengalaman di dunia penerbangan, masa aku di rumah aja, nggak banget gitu loh. Jadi pada saat itu saya berpikir oke, saya lanjut kuliah lagi. Saya sengaja kuliah lagi. Tujuan saya apa pada saat itu? Saya bisa bahasa Inggris, saya kuliah deh ngambil pendidikan bahasa Inggris biar saya nanti bisa ngelesin. Pertama pikiran saya hanya bisa ngelesin aja. Ternyata setelah kita lulus S1, S2, kita punya ilmu, pasti akan
ada tempat untuk mengapresiasikan ilmu kita gitu. Jadi dari situ saya melamar lah di BATC menjadi pengajar. Jadi tidak stuck ya, setelah pramugari terus berhenti terus kita diem aja, nggak berguna, itu nggak. Jadi buat kalian semua ya, generasi hebat, misal pun nanti kalian sudah menjadi pramugari atau menjadi airline staff atau apapun itu ya, ingat, kalian harus menambah lagi pendidikan. Karena bagi saya pendidikan itu panjang masa. Jadi kita tambah lagi pendidikan, kita akan berguna untuk next apa. Itu aja sih. Dan Esti mau nanya Miss, tadi kan Miss sempat bilang nih kalau Miss tuh setelah menjadi pramugari Miss nyari S1. Nah itu nyari S1 itu Miss sedang aktif menjadi pramugari Miss? Sekarang sih sebenarnya kalau untuk pendidikan ya itu gampang banget. Jika kalian misalnya masih aktif pramugari, kalian bisa ngambil UT. Ya. Universitas terbuka itu online. Kadang datang aja ketika ujian atau seperti itu. Jadi menurut saya bukan kendala, hanya kemauannya ada enggak. Karena kadang-kadang kalau udah di atas ya Bu Eka ya, kita terlena, ngapain gue kuliah, gaji banyak, ya nggak, jalan-jalan terus. Dia nggak berpikir bahwa ini nih ada masanya gitu loh. Kalau kami ini kan sudah berpikir oke, saya sudah enough is enough. Jadi sekarang kita harus ke reality. Apa sih kita bisa berguna nggak sih nanti sampai tua? Berpikir jangka panjang ya. Jangka panjang, jangan berpikir jangka pendek. Iya benar. Oh iya, aku juga kepo sama narasumbernya. Tuh dulu sebelum Miss jadi pramugari itu Miss ya, apa sih peristiwa atau momen yang buat Miss tuh kayak berpikir, ih saya mau jadi pramugari deh. Boleh sedikit cerita dong Miss, apa? Oke. Kalau bercerita tentang awal kenapa saya akhirnya tuh tertarik melamar jadi pramugari, sebenarnya tuh semua juga di luar, seperti Bu Eka ya, di luar bayangan saya menjadi seorang pramugari, karena tidak ada bayangan mau jadi pramugari itu enggak, karena pada saat itu saya sudah bekerja. Kebetulan saya tuh lulusan S1 manajemen dan saya saat itu menjadi seorang sekretaris sebuah perusahaan sebagai sekretaris direktur, dan ketika menjadi sekretaris direktur itu saya sambil kuliah D1 kayak BATC gitu, tapi namanya Business Training Center, saya ngambil sekretaris perusahaan. Jadi sambil kuliah malamnya, paginya jadi sekretaris. Nah, saat menjadi sekretaris ini kan saya suka tugas nih sama bos saya, diajak meeting ke sana, meeting ke sini, terus naik pesawat juga, tugas ke Jakarta pernah, ke Bali pernah. Saya merasa, wah, saya seneng nih kerjaan seperti ini gitu. Nah, ketika itu sama bos saya kan ngobrol-ngobrol nih sama koleganya, itu bilang gini, wah, Pak, ini sekretarisnya kok kayak pramugari ya, tinggi, dia bilang gitu. Nggak jadi pramugari aja Mbak. Baru saya terpikir, saya bilang, bos saya bilang, memang Pak pramugari gimana ya Pak? Karena pramugari jalan-jalan Nurul. Barulah saya di situ berpikir, oke, kayaknya saya tertarik ya. Dan ketika pada saat itu juga di perusahaan itu kan langganan Kompas ya. Dari Kompas itu saya lihat ada lowongan Korean Air. Saya iseng, bener. Awalnya adalah iseng, dalam arti keterima ya syukur, nggak keterima saya udah kerja gitu. Dan akhirnya ketika lolos, ya ternyata memang benar-benar dream job buat saya. Saya benar-benar merasa ya ini impiannya. Jadi ketidaksengajaan itu membuat saya akhirnya menyadari bahwa kalau saya saat itu tidak mencoba gitu loh. Buat kalian semua nih harus dicoba. Kalau kita nggak mencoba, kita tidak akan tahu bagaimana sih untuk menjadi pramugari. Jadi harus dicoba. Orang yang kerja diem doang, boring. Ya. Saya suka yang keluar jalan-jalan, melihat suasana baru, orang-orang baru, itu membuat kita hidupnya lebih berwarna kalau saya ya. Jadi menyenangkan lah. Keren banget, bisa memotivasi. Semangat banget Miss ya. Thank you Miss, sudah ceritanya.